بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pilar penting yang berkenaan dengan keberagamaan kita serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikhlaskan agama dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan agama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan pilar utama dan pokok dari ajaran agama yang mulia ini. Ia adalah inti tauhid yang dengannya misi inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Kepadanya para nabi alaihi salatu wassalam mengajak umat mereka, dan karenanya mereka bahkan mengumandangkan jihad. Serta ini pula lah yang mereka perintahkan dan anjurkan kepada kaumnya untuk dilaksanakan. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 2 dan 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ala lillahi dinul khalis. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala lah agama yang bersih dari syirik. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakatnya. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian status dan kedudukan tauhid adalah seperti fondasi sebuah bangunan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, siapa yang hendak meninggikan bangunannya, maka ia wajib untuk mengokohkan, ia wajib untuk memantapkan, dan ia wajib untuk bersungguh-sungguh mencurahkan segala perhatiannya kepada fondasinya. Karena ketinggian sebuah bangunan sangatlah bergantung pada kekuatan dan ketangguhan asasnya atau fondasinya. Maka amal-amal kebaikan dan tingkat-tingkatannya adalah ibarat seperti sebuah isi dari bangunan itu. Sedangkan keimanan
adalah fondasi dari bangunan. Sedangkan keimanan, tauhid adalah fondasi dari sebuah keberagamaan. Maka orang yang cerdas adalah mereka yang perhatiannya terfokus pada pembenahan dan pengukuhan fondasi keberagamaannya. Sedangkan orang-orang yang sebaliknya, yang tidak cerdas, yang tidak pandai, yang tidak berakal, maka dia akan disibukkan dengan meninggikan bangunannya meskipun tanpa fondasi, sehingga dengan serta-merta bangunannya akan mudah runtuh jika terjadi goncangan atau bahkan tiupan angin kencang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam." Naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka apakah orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya itu adalah yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi sungai yang nanti akan runtuh lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengannya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Maka ayat ini harus dipahami dengan sebaik-baiknya, bahwa mengisyaratkan kepada kita untuk memperkokoh fondasi keberagamaan kita dan tidak disibukkan dengan urusan-urusan isi dari bangunan itu. Tentu itu penting, tetapi itu semua mesti dilakukan setelah fondasi keberagamaan kita kokoh dan kuat. Tentu kita ingin menjadi orang-orang yang tauhidnya kokoh dan mantap, keimanannya kokoh dan mantap, tetapi tentu di atas dasar keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.